Ya, Anda kembali bersama kami masih di Special Report In Memoriam Lee Kuan Yew. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Nah, tadi Bu, yang tadi saya katakan bahwa kok bisa? Apakah mungkin karena di sana warganya, penduduknya juga sedikit sehingga bisa penegakan hukumnya itu benar-benar berjalan? Jadi pengawasannya lebih mudah. Jadi ini ada beberapa aturannya. Jadi dari segi struktur, Lee Kuan Yew bisa membangun satu sistem pemerintahan yang boleh dikatakan hard state. State-nya itu hadir dan berfungsi. Jadi salah satu mungkin ini keuntungan dari, boleh kita katakan ya, bahwa dijajah itu tidak ada untungnya. Tetapi di dalam ini dia untung sebagai jajahan Inggris, sistem hukumnya itu sudah tidak terpolitisir dari awal. Jadi Inggris itu mengembangkan civil service yang profesional, militer yang profesional, judiciary yang juga profesional. Jadi ini adalah warisan yang saya kira memudahkan Lee Kuan Yew ketika itu membangun sistem di mana sistem hukumnya itu bisa betul-betul bergerak secara tegas, dan kemudian penegakan hukumnya itu, law enforcementnya itu juga jalan. Konsistensi dalam penerapan hukum itu jalan. Jadi Lee Kuan Yew di satu pihak memang keras, tetapi dia kelihatan konsisten dan dia sendiri tidak memperlakukan upaya-upaya memperkaya diri sendiri. Salah satu yang dipuji dari Singapura adalah good governance-nya itu jalan, tidak terjadi korupsi. Benar nggak sih Bu Dewi, kalau saya nggak salah ingat ya, saya pernah mendengar atau mungkin membaca bahwa Lee Kuan Yew bahkan kalau dia pergi ke luar negeri gitu, itu nggak banyak sebetulnya yang dia bawa, dan bahkan dia mungkin naik pesawat komersial. Betul, ya. Ini kan bentuk sebuah kesederhanaan seperti itu. Beliau sangat pemimpin yang sangat sederhana. Istrinya juga sangat sederhana, dan kita lihat anaknya yang jadi perdana menteri dan menantunya kaya-kaya itu semuanya. Menantunya istrinya Lee Hsien Loong itu lebih kaya dari suaminya tadinya ya, kan karena pengusaha ya. Tapi mereka sendiri kenal sangat well educated dan punya visi membangun bangsanya yang jelas itu. Dia memperkaya negerinya, memperkaya bangsanya, tapi tidak merasa harus mencari makan dari situ. Kenapa? Karena dengan kekayaan yang sudah dimiliki oleh Singapura, itu para politisi, perdana menteri itu digaji dengan sangat besar. Para PNS-nya digaji dengan sangat besar ya. Jadi itu membuat mereka sudah cukup dengan itu. Mereka sudah cukup dengan itu. Tapi kenapa tadi peraturan bisa ditegakkan? Pertama itu ada politics of fear. Jadi terus terang saja kenapa Singapura, Lee Kuan Yew bisa bertahan menciptakan kebijakan yang sangat ketat ini. Karena marahnya Singapura itu selalu ditakut-takuti. Katakan ada istilah dalam buku, saya pernah mengutip ini, Singapura itu melihat dirinya sebagai kacang Cina di tengah penjepit Malay Muslim. Jadi a Chinese nut caught in the hands in between Malay Muslims, Indonesia dan Malaysia. Jadi selalu itu, kalau kita lemah, ini akan habis ya, akan diambil alih oleh Malaysia, akan diambil alih oleh Indonesia. Jadi lebih takut pada ini kena trauma konfrontasi. Jadi ada ancaman real yang selalu dilihat dari luar itu. Dan mereka selalu menganggap itu sebagai sebuah ancaman sampai sampai sekarang juga. Makanya masih banyak rasa itu gunanya ASEAN itu untuk saling membangun rasa percaya itu ya. Karena bagaimanapun juga ini negeri dengan 250 juta orang ya. Sangat besar. Sangat besar. Malaysia juga negeri dengan 20-an juta lebih. Ini hanya 5 juta dan berbeda. Jadi rasa takut, rasa ancaman luar itu membuat mereka bersatu, dan itu alasan kalau kita nggak bekerja keras, kalau nggak disiplin, nanti lemah dan bisa dikuasai. Jadi politics of fear ini cukup penting dalam mempertahankan kekuasaan tersebut. Ya, Bu Dewi, ini kalau kita bicara ketika Lee Kuan Yew mundur sebagai Perdana Menteri, tapi kan dia menjadi menteri senior itu. Nah, terus meskipun sudah tidak menjadi menteri, dia juga kan sering memberikan kontribusi buat dan beliau menjadi mentor pemerintahannya gitu. Nah, setelah Lee Kuan Yew tidak ada, menurut Anda akan seperti apa Singapura? Ya itu kita biasanya para analis itu paling pintar menganalisis apa yang sudah terjadi ya, tetapi tidak begitu pintar dalam menganalisis apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kita lihat saja, salah satu yang kita perlu beri satu pujian pada Lee Kuan Yew bahwa dia mundur sebelum diminta mundur. Ini yang 31 tahun ya. 31 tahun dia sedang di puncak kekuasaan, tetapi dia tidak overstay his welcome. Orang tidak menyuruh dia pergi, tetapi dia merasa sudah saatnya dia pergi, dia mundur. Sehingga dia tetap dihormati. Nah, ini yang kadang-kadang tidak menjadi dipelajari.
seandainya ini Pak Harto mundur seperti itu, saya yakin dia juga akan dipuja-puji dan sampai sekarang mungkin banyak jalan yang namanya Jalan Soeharto dan banyak tugunya. Tetapi itu pertama dia mundur, tapi memang pada waktu beberapa saat ketika Go Chotong jadi Perdana Menteri, dia kan jadi Menteri Minister Mentor dan masih suka nguruin gitu ya dari belakang. Dan malahan saya ingat itu ketika baru 2-3 tahun yang lalu ketika pilot Singapore Airlines mogok, pemerintah itu tidak berhasil membujuk mereka untuk berhenti mogok, memediasi, itu Lee Kuan Yew turun gunung lagi dan marah-marah ini. Kalau mereka nggak berhenti mogok, dipecat semuanya katanya. Kerja lagi. Langsung kerja lagi, jadi masih takut itu. Jadi ketika anaknya sendiri nggak berani begitu ya, mecat orang gitu ya. Saya kebetulan lagi di Singapura. Artinya sosok Lee Kuan Yew itu begitu namanya? Masih kayak bapak. Berpengaruh. Jadi bapak betul-betul bapak. Nah, kemudian kalau Lee Kuan Yew sudah meninggal, sekarang sudah tidak ada, apakah Singapura kemudian akan kehilangan sosok bapak? Kita lihat di dalam rumah tangga pun, bapak itu selalu diperlukan. Tetapi ada saatnya bapak itu memang sudah tidak terlalu melakukan intervensi yang berlebihan. Kalau anaknya dia udah dewasa, apalagi anaknya udah berkeluarga dan sebagainya ya. Kadang-kadang bapak itu akan dikenang secara lebih baik kalau lagi absen. Jadi saya yakin bahwa Lee Kuan Yew memorinya akan tumbuh semakin besar. Dengan berjalannya waktu justru anak-anak muda Singapura akan memperlakukan Lee Kuan Yew sebagai tokoh legenda, tokoh yang legendaris ya. Anak-anak yang baru lahir barangkali hanya akan tahu Lee Kuan Yew dari buku sejarah dan dari cerita-cerita, mungkin akan menonton ini memoriam yang berhari-hari ini, dan dia mungkin akan itu seperti tokoh yang lebih besar dari realnya. Tetapi saya yakin bahwa Singapura sekarang saja di bawah BGD sudah mulai relax, sudah mulai terbuka. Ke depan saya kira Singapura juga akan mengikuti perkembangan dinamika regional dan global. Nah, sekarang artinya ini saja mengikuti dinamika regional dan global ini dinamika seperti apa? Apakah yang kita tahu kan selama ini ya Singapura itu demokratis tapi nggak demokratis sebetulnya kan? Ya, jadi sekarang kan juga katanya generasi mudanya itu mulai menuntut kebebasan yang untuk berekspresi, kemudian kebebasan untuk berpolitik yang jauh lebih besar untuk mereka. Betul sekali. Tuntutan itu akan semakin besar ya. Dan kalau seandainya itu tidak diakomodasi, orang Singapura yang terdidik ini memilih dengan kakinya, katanya vote with their feet. Mereka meninggalkan Singapura, dan itu sudah terjadi. Jadi sudah mulai banyak pergi orang-orang Singapura yang sangat terdidik ini mencari pekerjaan di Australia, di Amerika, di Kanada, di UK dan sebagainya. Dan itu menjadi kerugian bagi Singapura? Dan itu merupakan kerugian karena Singapura kan kecil, brain drain. Sekarang ini tenaga kerja asing di Singapura itu besar sekali. Indonesia aja udah ketar-ketir, Mas. Kita yang 250 juta orang asing yang di Indonesia ini nggak sampai 100.000 aja kita sudah heboh gitu ya. Singapura ini itu besar sekali dari presentasi penduduknya, dan mereka proaktif sekarang menarik orang-orang, dikasih beasiswa supaya bisa bekerja di Singapura. Tapi untuk jangka panjang, untuk membangun Singapura yang sustainable ini, mereka membutuhkan warga negara mereka sendiri. Nah, bagi anak-anak muda yang bisa memilih apa tinggal di Australia atau tinggal di New York misalnya, itu mereka tentu harus diberi insentif lebih. Dan itu tidak cukup hanya insentif rumah bagus, mobil, gaji bagus gitu. Ada sesuatu yang lebih, yaitu mungkin kebebasan untuk menyuarakan pendapat, ya, kebebasan untuk berserikat dan sebagainya. Itu yang selama ini sebenarnya agak dibatasi kan? Masih sangat dibatasi. Walaupun belakangan ini kita tahu pada pemilu terakhir itu banyak sekali kursi-kursi yang tadinya dianggap sudah milik partai pemerintah PAP itu hilang, termasuk kursi yang diduduki oleh Menlu waktu itu. Yang dianggap itu a safe seat, ternyata hilang, jatuh ke tangan oposisi. Oke, artinya ini kalau ini ada teori kebutuhan Maslow, mungkin Bu Dewi juga tahu, ini ada kebutuhan untuk aktualisasi diri sebetulnya setelah kebutuhan pangan, papan segala macam, ada kebutuhan aktualisasi diri, dan itu mungkin yang terjadi pada generasi muda di Singapura saat ini. Walaupun selama ini Singapura dianggap sebagai exception to the rule ya, kan tadinya dikatakan kalau sudah kelas menengah, sudah di atas $6.000, itu keinginan untuk menjadi demokrasi akan semakin tinggi dan sebagainya. Tapi selalu orang bilang, what about Singapura gitu. Karena mereka selalu berpikir selama masih ada makanan, terus kalau pekerjaan baik. Tetapi saya kira Singapura pun mau tidak mau akan terjadi demographic change, sociological change. Pasti akan ada dan kalau Myanmar saja sudah terbuka ya, rasanya
agak berat bagi negara-negara di ASEAN yang masih menolak untuk semakin membuka sistem politiknya. Oke, meskipun sebetulnya apa yang terjadi di Singapura itu juga membantah apa yang terjadi, ya kebanyakan orang katakan bahwa demokrasi itu adalah untuk makmuran tujuannya. Di Singapura demokrasi itu tidak ada, makmur juga sebetulnya. Itu ya. Dan itu selalu menjadi excuse atau pembelaan. Nah, kalau dulu argumennya justru berbeda. Jadi tokoh-tokoh seperti Mahathir, Lee Kuan Yew, Soeharto dan pemimpin Korea di awalnya mengatakan kita belum bisa menerapkan demokrasi karena demokrasi itu membuat pengambilan keputusan menjadi lama, menjadi sangat kompetitif, harus diperdebatkan dulu dan banyak yang pro dan kontra sehingga tidak bisa cepat ya. Maka kalau dalam awalnya itu untuk membangun cepat tidak boleh demokrasi, kan itu argumennya. Jadi tapi kemudian kan kita lihat bahwa mungkin untuk pada awal-awalnya begitu, tetapi untuk jangka panjang, untuk sustainable, demokrasi menjadi pilihan. Kenapa? Karena hanya dalam sistem demokrasi lah dimungkinkan pergantian pemimpin secara reguler, secara damai. Kalau di dalam sistem yang otoriter, heboh itu, sakit aja pemimpinnya udah ketar-ketir ya, apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Suksesinya seperti apa? Suksesinya seperti apa. Jadi itu justru membuat investor takut. Dan itu yang akan terjadi di Singapura menurut Bu Dewi? Saya perkirakan akan beransur-ansur itu dominasi dari satu partai yang sangat berlebihan itu akan semakin berkurang. Sekarang saja sudah mulai berkurang, itu saya katakan. Ya. Jadi dan sedikit-sedikit memenjarakan oposisi, saya kira juga akan semakin digugat. Keberadaan ISA barangkali juga mungkin akan semakin digugat, memenjarakan orang tanpa due process of law begitu. Saya kira itu akan semakin digugat. Oke, Bu Dewi, kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikut. Ya.